Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi karena aku lihat di kolom komen banyak banget nih ya yang suka film serem-serem, makanya kali ini aku udah pilihin satu film horor psikopat yang bakal bikin kalian merinding. Judulnya He's Out There. Ceritanya tentang sebuah keluarga yang mau healing, liburan, tapi malah dapet teror psikopat mengerikan. Bahkan psikopatnya mau ngubah mereka jadi patung kayu. Ngeri banget. Filmnya serem banget sih. Kira-kira keluarga itu bakal selamat atau enggak ya? Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang mau pergi liburan ke villa. Keluarga ini punya 2 anak cewek. Si kakak yang lagi duduk di mobil namanya Kayla. Dan si adik yang lagi main boneka serem ini nih namanya Maddie. Karena si ayah masih ada kerjaan, terpaksa ibunya dan 2 anaknya ini bakal berangkat ke villanya duluan. Sementara si ayah bakal nyusul nanti. Lokasi villanya jauh banget guys. Namanya juga mau healing kan. Mereka ngelewatin hutan dan singkat cerita akhirnya udah mau sampai nih. Pas mau masuk villa, gembok gerbangnya macet, susah dibuka. Untungnya gak lama muncul seorang pria yang namanya Owen yang bantuin. Si Owen ini tuh katanya penjaga keamanan di daerah situ. Owen juga cerita kalau villa ini dulunya pernah ditempatin sebuah keluarga. Anak keluarga itu seumuran sama Owen, namanya John. Dan memang bisa kita lihat di pintu gerbang ada sebuah coretan tertulis nama John. Setelah gerbangnya kebuka, keluarga ini bisa masuk dan istirahat. Villanya indah dan pemandangannya keren banget. Depannya aja langsung danau. Karena tadi sepanjang jalan udah puas tidur, si Kayla dan Maddie sekarang jadi semangat explore villanya kan. Awalnya mereka asik kejar-kejaran, main ayunan, sampai tiba-tiba 2 bocil ini nemuin benang merah panjang. Aneh banget. Dan biasa ya film psikopat, mereka malah ngikutin benang itu dong sampai ke tengah hutan. Gak lama si ibu baru panik nih, anak-anaknya ngilang kemana. Untungnya gak lama bocil-bocil ini udah balik ke villa. Kelihatan tapi si Kayla tuh kayak nyembunyiin sesuatu gitu guys di bajunya. Katanya sih hadiah buat si ayah nanti. Si ibu gak perlu tahu biar surprise. Malamnya si ibu ngebacain dongeng kan buat anak-anaknya. Di situ entah kenapa si adek nih, si Maddie, kelihatan pucat gitu. Ya udah disuruh istirahat duluan aja. Anehnya di buku dongeng ada gambar yang kelihatan serem. Gambar 3 orang lagi main ayunan. Kata Kayla sih bukan dia yang gambar. Dari awal gambarnya udah di situ. Ya udahlah, si ibu nggak mau mikirin. Dia nelpon si ayah kan, nanya udah berangkat belum. Katanya udah di jalan, kira-kira bakal nyampe villa pas tengah malam. Di situ si ibu tiba-tiba kayak ngerasa diperhatiin. Tapi pas nengok gak ada siapa-siapa. Pas lagi nutup-nutup jendela, dia gak sadar ternyata memang ada sosok misterius yang ngamatin dari kejauhan. Ih, apaan tuh ya? Di tengah malam, Kayla tiba-tiba ngebangunin ibunya. Katanya kondisi si adek semakin parah, badannya demam. Pas dicek, si adek ternyata kayak keracunan dan di mulutnya ada yang nyangkut. Ngeri banget dong guys. Di mulut Maddie ada sebuah pita yang tulisannya hello. Ibunya langsung nanya, kok bisa? Mereka makan apaan? Jadi ternyata tadi siang pas ngikutin benang merah, 2 bocil ini nemuin sebuah meja di tengah hutan. Di atas meja makan itu ada kue-kue sama teh. Karena bocil memang suka makanan manis, si Ade langsung makan kuenya tanpa ragu. Kayla tapi nggak makan. Jadi tadi tuh mau dia simpen, mau dikasihin buat ayahnya nanti. Nah, kue yang disembunyiin Kayla dicek kan nih. Di dalamnya ada pita tulisan juga. Tapi yang ini tulisannya goodbye atau artinya selamat tinggal. Si ibu mau nelpon bantuan.
Di atap rumah tiba-tiba kedengar suara gedebuk-gedebuk. Udah gitu sinyal teleponnya malah mati. Handphonenya si ibu juga ternyata masih di mobil dong. Mau gak mau harus diambil kan. Udah panik banget nih ya. Handphonenya gak ada, ngilang. Boneka yang tadi ada di dalam rumah juga malah ada di mobil. Ngerinya mata bonekanya gak ada, serem banget. Karena ngerasa ada yang gak beres, si ibu langsung gendong dua anaknya mau kabur kan. Baru masuk mobil, kacanya tiba-tiba dilempar. Ngerinya pas mau dijalanin, roda mobilnya tiba-tiba lepas. Mobil mereka rusak, sekarang gak bisa kemana-mana. Dengan terpaksa, 3 orang ini balik lagi ke villa. Di situ kondisi Medi makin parah. Badannya merah-merah, nafasnya sesek. Udah gitu karena terlalu panik, obatnya malah masuk saluran pembuangan. Cuma sisa 2 biji. Baru nafas bentar, tiba-tiba kedengar suara ketok-ketok dari jendela. Pas dicek, ngeri banget dong nih. Ada foto keluarga mereka yang wajahnya dihancurin. Cuma wajah si ibu nih yang masih belum diapa-apain. Lebih ngerinya, di luar kelihatan ada sosok misterius yang melambai ke arah mereka. Di sisi lain, si ayah ternyata udah sampai nih guys di depan villa. Pintu gerbangnya tadi kekunci lagi. Udah gitu si ibu gak bisa dihubungin kan. Si ayah malah nemu tulisan disuruh ngikutin benang merah. Dan si ayah gak curiga sama sekali. Dia kira keluarganya tuh iseng lagi nyiapin kejutan mungkin. Jadi ya udah dia ikutin kan sampai ke tengah hutan. Sama kayak Medi dan Kayla, si ayah nemuin meja makan. Serem banget, di setiap kursi ada boneka-boneka mengerikan yang duduk. Dan si ayah gak sadar di belakang ada psikopat bertopeng yang siap menghabisi dia. Balik lagi ke villa, lagi-lagi 3 orang ini ngedenger suara gedebuk-gedebuk. Abis itu gak lama kok kedenger kayak suara si ayah. Buat jaga-jaga, Kayla dan Medi disuruh tunggu di dalam. Sementara si ibu yang ke depan ngecek dulu beneran suaminya gak nih. Di depan pintu ternyata cuma handphone dengan suara rekaman si ayah. Dan setelahnya tubuh si ayah dijatohin. Kondisinya meninggal dengan sangat mengenaskan guys. Matanya dicopot. Si ibu langsung masuk ke dalam meluk anak-anaknya. Mereka panik, ketakutan, sedih. Makin serem dong guys, lampu villa tiba-tiba mati. Sadar kalau mereka dalam bahaya, si ibu ngebawa anak-anaknya lewat pintu belakang. Mereka malah ngeliat 3 boneka kayu yang udah ditaruh di ayunan dong nih, ngeri banget. Udah gitu 3 orang ini kena lemparan gitu, nggak tahu dari mana. Karena sadar di luar mereka diincar dan gak bisa kabur kemana-mana, mereka balik lagi ke villa kan. Tiba-tiba ada yang lempar tengkorak dong nih lewat jendela. Sekarang 3 orang ini cuma bisa sembunyi, gak bisa kemana-mana. Sampai si ibu keinget, di depan kan berarti ada mobil suaminya. 2 anaknya disuruh nunggu di dalam. Sementara si ibu langsung buru-buru ngambil kunci dari saku almarhum suaminya. Berhasil kan nih guys, mereka udah mau kabur. Tapi pas juga ada mobil si Owen, penjaga yang di awal tadi. Kebetulan dia lagi patroli. Si ibu berusaha minta tolong dari balik jendela kan, tapi ya si Owen gak denger apa-apa. Dan Owen juga gak sadar di belakangnya ada psikopat topeng tadi. Wanita ini udah berusaha ngasih kode, tapi ya telat guys. Owen juga jadi korban psikopat itu. Nih psikopat bertopeng serem banget dah. Udah gitu 3 orang ini nemuin buku dongeng yang isinya ditempel gambar-gambar gitu kan. Gambarnya nunjukin kejadian-kejadian mengerikan yang dialami sama mereka. Ban mobil lepas, kematian si ayah, boneka di ayunan. Jadi semuanya kayak udah direncanain. Bahkan ada juga dong gambar kematian mereka. Buruan kabur dah. Tapi masalahnya si ibu tiba-tiba ditarik sama psikopat mengerikan itu. Dan udah dibawa guys, 2 bocil ini cuma bisa nangis. Mereka mau nyelamatin ibunya kan. Ya udah, mereka beraniin diri keluar sambil bawa pisau dapur. Kedengeran suara kotak musik dari mobil si ayah yang terparkir di depan villa. Pas dicek bagasinya, ada si ibu yang kondisinya terikat. Dan pas mau nolongin, psikopatnya keburu muncul guys. Si ibu dibikin terluka parah. Serem banget, psikopatnya ngejar bocil-bocil itu pakai mobil. Mereka cuma bisa balik lagi ke villa dan cuma bisa sembunyi di bawah kasur. Ngeri parah. Tuh psikopat udah duduk di pinggir kasur. Dan psikopatnya ngomong kalau dia itu John yang diceritain di awal film tadi. Anggota keluarga yang pernah tinggal di villa itu.
John ternyata udah lama merhatiin keluarga Maddie dan Kayla. Soalnya setiap tahun keluarga mereka memang sering liburan ke situ. John psikopat tinggal di hutan itu sendirian, gak punya keluarga, gak punya temen. Dia jadi iri dan terobsesi, bikin cerita dongeng yang serem-serem. Makanya di buku dongeng tadi ada gambar-gambar serem kan? Dan karena memang dirinya psikopat, John nyari korban supaya cerita dongengnya jadi nyata. Dia mau bikin keluarga boneka kayu yang juga pakai potongan tubuh si ayah, si ibu, Maddie dan Kayla. John psikopat langsung ngangkat kasur. Kayla dan Maddie dibius sampai gak sadarkan diri. Keesokan harinya kita bisa lihat boneka-boneka kayu yang udah John siapin. John mau masangin mata asli Maddie dan Kayla ke boneka-bonekanya itu. Bahkan tangan bonekanya juga mau diganti pakai tangan tuh bocil-bocil. Aduh, serem parah guys. Untung tiba-tiba kedengeran suara musik dari arah mobil. John jadinya langsung ngecek kan tuh, si ibu yang di bagasi mobil udah gak ada. Adanya cuma kotak musik. Walau terluka parah, si ibu ternyata masih selamat guys. Dia langsung nyerang balik psikopat John. Dan setelah pertarungan yang gak mudah, dengan kekuatan emak-emak, John psikopat akhirnya bisa dikalahin. Si ibu langsung meriksa keadaan anak-anaknya yang masih selamat. Mereka mau kabur ninggalin villa itu selamanya. Udah masuk mobil dan 3 orang ini selamat kan nih. Tapi tubuh John yang tadi dikira udah meninggal, tiba-tiba sekarang gak ada dong. Artinya John psikopat masih hidup. Mungkin bakal tetap ngincer mereka, atau mungkin bakal ngelakuin teror mengerikan itu lagi ke orang lain. Serem banget ya guys. Semoga kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal mengerikan kayak gitu ya. Duh, kayak merinding gak sih nontonnya? Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!